Saya sering katakan bahwa al-fasih, orang yang fasih adalah orang yang pandai melihat lawan bicara. Bukan bagusnya ucapan, tapi lihat siapa yang sedang berbicara dengan kita. Itu adalah orang yang, makanya kalau anak kecil misalnya anak umur 7 tahun diajak ngobrol dengan bahasa intelek, kira-kira masuk akal nggak? Iya. Walaupun bahasanya benar. Saya tidak pernah menyalahkan bahasa, akan tapi kepandaian seorang dilihat dari ketika dia pandai melihat orang yang diajak bicara. Contohnya, saya duduk sama orang yang 40 tahun tidak pernah kenal yang namanya Al-Quran. Tapi dia mau berubah, mau hijrah. Saya katakan, bang saya mau dakwahin abang. Oh boleh. Bib, saya senang didakwahi saya karena belum kenal sekali sama Allah dan Rasulnya. Saya pengen kenal sama agama. Saya dakwahi, saya bilang, bang, di dalam ilmu nahwu ada perbedaan pendapat antara Al-Akhfash dan Al-Farra, dan Banu Tamim dan Al-Hijaz. Mereka mengatakan inna wa akhwataha tansibul isma wal khabara ma'an. Ya, hukumnya inna wa akhwataha. Jadi kalau mengatakan inna Zaidan qa'imun salah, yang benar inna Zaidan qa'iman. Kira-kira betul nggak ucapan saya? Walaupun ucapannya betul, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Ucapan itu nggak ada yang salah sama sekali, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya menjadi salah. Nah, Nabi Muhammad mencontohkan di kulli maqamin maqal. Rasulullah SAW melihat setiap orang begitu. Orang yang nggak suka satu makanan, Rasulullah SAW tidak hadirkan makanan tersebut di hadapan dia, ngelihat begitu. Yeah. Rasulullah SAW bisa begitu. Orang yang datang dari tempat yang jauh, Rasulullah SAW ini orang yang hebat, orang yang Rasulullah SAW lakukan sesuatu yang membuat dia bangga, bahagia begitu, senang kalau digituin, dimuliakan begitu. Karena orang-orang yang memiliki harta suka digituin. Rasulullah SAW bisa begitu. Ada sebagian orang justru yang kalau digituin malah canggung akhirnya, nggak ada kekeluargaan akhirnya. Maka Rasulullah SAW yang terpenting adalah gharad, keinginan Rasulullah SAW membuat semua orang bahagia, bangga dan bahagia. Begitu metode Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ada orang datang diajarin agama dari ujung ke ujung. Ada yang dipegang tangannya diajak naik bukit. Nggak diajarin apa-apa. Kemudian kata Rasulullah, kamu lihat ini di bawah bukit ini ada apa? Di wadi yang begitu besar. Dia melihat, wahai Muhammad, saya melihat kambing yang begitu banyak. Punya siapa ini? Itu kambing dari ujung ke ujung punya Rasulullah. Nggak kelihatan ujungnya di mana. Saking banyaknya harta Rasulullah SAW. Kambing. Dia tanya, ini kenapa wahai Muhammad? Apa maksudnya? Apa kata Rasulullah? Hiyalak, ambil itu untuk kamu semua. Akhirnya dia katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pulang ke kampungnya, dia katakan aslimu, aslimu. Masuk Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Muhammad kalau sudah ngasih pemberian dia enggak takut miskin. Allah. Masuk Islam satu kampung. Metode Rasulullah SAW bukan dengan cara berbicaranya, akan tapi melihat orang yang diajak bicara itu seperti apa. Sayyidina Uthman orangnya pemalu. Hayy, kata Rasulullah SAW, orangnya malu. Tastahi minhul malaika. Malaikat aja malu sama dia. Malaikat saja malu sama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Masya Allah. Gak bosan-bosan Beb kalau cerita sahabat. Iya, Ana sampai enggak sekali aja, Ana bisa ulang lagi itu. Masya Allah. Ceritanya Masya Allah. Sama ini yang di keseharian, kan Ana juga dengar antum bilang bahwa kalau kita berjumpa sahabat dan kita tersenyum, itu pahala, gitu kan. Pahalanya besar. Tapi kalau sahabat yang justru bikin kita, ini maksudnya setelah kita dengar cerita ini, terus kalau kita lihat di keseharian kita gitu, kalau justru malah kita ketemu sahabat yang bikin kita tepok jidat gitu, astagfirullah. Gimana caranya tuh, Beb? Cara menyikapinya? Atau mungkin mau ngutang lagi nih, gitu, mau minjem duit gitu misalnya. Gimana sih kita mesti nyikapin yang kayak begini gitu, Beb? Yang pertama adalah sering saya katakan bersyukur kepada Allah. Karena kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba Allah yang justru menjadi tempat mengadunya orang lain, bukan menjadi orang yang mengadu kepada orang lain. Yang pertama syukuri. Karena Allah ciptakan kita ini tempat kembalinya orang. Jadi teman-teman kita susah, Allah jadikan kita ini tempat untuk membantu mereka. Artinya apa? Kita pantas untuk memiliki wadah pahala lebih besar dari orang lain. Pertama syukuri. Jangan justru malah sesali. Siapa tahu Allah rubah. Yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha. Berubah. Akhirnya kamu yang jadi minta-minta sama orang. Kamu yang menjadi orang yang Orang yang sedikit-sedikit ngadu sama orang lain. Karena yang namanya hal yang seperti itu terkadang kita lihat gampang banget Allah ngerubah-rubah orang.
Yang tadinya biasanya tempat kembalinya orang, malah dia justru minta-minta sama orang lain. Jadi yang pertama saya pesan kepada sahabat-sahabat, yang pertama bersyukur kepada Allah. Karena Allah jadikan kamu tempat orang lain mengadu kepadamu, sama seperti Nabi Muhammad. Ada keserupaan antara kamu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yakini bahwa sungguhnya Allah inginkan pahalamu lebih besar dari orang lain. Karena kamu yang memberikan jalan keluar kepada orang lain. Dan ketiga, ketahuilah bahwa hajat-hajat kamu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan keberadaan mereka orang-orang seperti itu, Allah mempermudah rezeki kamu bukan gara-gara kamu pandai bisnis, tapi gara-gara kamu membantu saudara kamu, maka Allah membantu kamu. Kan begitu hadisnya. Iya. Rasulullah SAW katakan, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Orang yang senantiasa membantu keperluan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, Allah yang akan membantu dia. Artinya siapa tahu bukan gara-gara pintarnya kamu bisnis, tapi gara-gara kamu ada andil dalam kebahagiaan sahabat-sahabat kamu, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Kemudahan di atas kemudahan. Jadi 3 hal. Keempat, kasih jalan keluar. Gimana caranya supaya teman kamu nggak ngadu melulu? Iya. Ya transfer kayak 50 juta nih modal buat kamu. Biar kamu bisa jadi orang yang benar. Siapa tahu ketika kita lagi pilot, kita yang jatuh, dia yang bantu kita, kan begitu. Ya Allah, betul. Ingat aja bahwa Allah inginkan kita pahala lebih besar dari orang lain. Siap-siap dapat pahala yang besar. Masya Allah. Banyak yang ngasih pendapat, banyak pendapat tentang antara orang tua dan anak itu, digunakan kata di situ teman atau sahabat. Jadi untuk mendidik anak itu dengan cara menjadi teman atau sahabat. Betul. Ya kita dengar maksudnya sahabat itu yang tadi antum jelaskan, Masya Allah gitu. Tapi apakah ini di posisi yang pas gitu? Dia